Dalam beberapa hari terakhir ini, di sosial media saya lagi banyak banget konten kreator yang ngerekomendasiin laptop Acer Predator Helios 300 yang otomatis membuat saya penasaran apakah memang sebagus itu laptopnya. Jadi langsung aja saya beli di IT Garage karena Acer Predator Helios 300 lagi ada promo potongan senilai 6 juta rupiah yang membuat laptopnya itu semakin terjangkau. Dan tentunya bagi teman-teman yang mau membeli laptop ini, kalian juga bisa cek di IT Garage karena IT Garage ini merupakan salah satu toko IT terbesar dan terpercaya di Kota Medan. Dan tentunya bagi teman-teman yang lagi nyari laptop untuk gaming, ataupun untuk konten kreator, ataupun untuk kerja, kalian bisa cek di IT Garage karena mereka punya banyak banget varian laptop yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan untuk alamat dan kontak dari IT Garage ini sudah saya taruh di kolom deskripsi. Jadi gak perlu nunggu lama lagi bagi yang penasaran dengan performa Acer Predator Helios 300, kita langsung aja masuk ke review dari laptop ini. Yang pertama untuk desainnya cukup simple, tidak terlihat aura gamingnya, padahal Predator ini merupakan laptop gaming high-end dari Acer. Di bagian cover layar ini polos, tidak terdapat lekuan maupun garis-garis, hanya terdapat logo Predator yang menyala berwarna biru. Di bagian belakangnya ini baru terlihat kalau misalnya laptop ini merupakan sebuah Predator dari Acer, karena di bagian belakangnya ini terdapat lekuan simetris di bagian kiri dan kanan yang berfungsi sebagai exhaust. Dan untuk lubang exhaustnya ini cukup besar ya, sampai-sampai jari kalian tuh bisa masuk ke dalam exhaustnya sampai menyentuh heatsink dari laptop ini. Di bagian bawah sisi atasnya ini terdapat lubang intake yang besar di sebelah kiri, kanan, dan di bagian tengah. Di sisi bawahnya ini terdapat dua buah lubang speaker dan lampu RGB, yang untuk lampu RGB ini dapat kalian atur dari aplikasi Predator Sense. Di bagian dalam ini terdapat lekuan 3 dimensi di bagian atas keyboard yang berfungsi sebagai intake udara. Kemudian di bagian sudut kiri atas ini terdapat satu tombol, yaitu tombol turbo, yang dengan satu tombol ini kalian bisa memaksimalkan performa dari Acer Predator Helios 300 ini. Untuk material di laptop ini tuh menggunakan kombinasi bahan aluminium dan plastik, di mana untuk di bagian cover layar, top case, dan sasis ini sudah menggunakan bahan aluminium. Hanya untuk di bagian cover bawah dan di bagian belakang dari laptop ini yang masih menggunakan plastik, yang menurut saya ini tidak terlalu berpengaruh ke build quality dari laptop tersebut. Untuk di bagian top case ini pada saat saya tekan-tekan ini tidak terdapat pergerakan sama sekali. Untuk di bagian top case ini sangat solid. Di bagian fleksibilitas layar ini terdapat flex yang cukup banyak, namun tidak terdapat suara yang aneh-aneh. Untuk di bagian hinge-nya ini tentunya dapat dibuka memakai satu tangan. Untuk keyboardnya ini berukuran full size lengkap dengan numpad, dan untuk backlit-nya ini sudah menggunakan perki RGB dengan 4 tingkat kecerahan yang dapat kalian atur dari aplikasi Predator Sense. Secara penggunaan keyboard di sini sangat nyaman dipakai untuk mengetik. Saya tidak mendapatkan kendala pada saat mengetik di keyboard tersebut. Untuk trackpadnya ini ukurannya standar, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Untuk permukaan trackpadnya ini sudah menggunakan kaca. Untuk penggunaannya ini sangat nyaman, untuk klik kiri dan klik kanan ini sangat tactile, dan tentunya untuk multi gesturnya ini dapat berjalan dengan baik. Ngomong-ngomong soal dimensi, ukuran laptopnya ini cukup besar karena panjangnya itu berada di 39,9 cm, lebarnya di 29,5 cm, dan untuk tebalnya ini berada di 2,6 cm. Untuk bobotnya ini berada di 3 kg. Kelengkapan portnya di sebelah kiri ini terdapat satu RJ45, satu USB Type-A 3.2, dan satu audio combo jack. Di sebelah kanan ini terdapat dua USB Type-A 3.2. Di bagian belakang ini terdapat satu DC input, satu Thunderbolt 4, satu HDMI 2.0, dan satu mini DisplayPort. Untuk layarnya ini menggunakan ukuran 15,6 inci, beresolusi QHD dengan panel IPS. Untuk refresh rate-nya ini berada di 165 Hz yang sudah support G-Sync. Untuk color gamutnya ini berada di 99% DCI-P3. Untuk webcamnya ini beresolusi 1080p 30 fps, dan ini untuk hasil webcam dari Acer Predator Helios 300. Jadi seperti ini hasil webcam dari Acer Predator Helios 300. Jadi itu saja untuk desain dan eksterior dari Acer Predator Helios 300. Sekarang kita masuk ke spesifikasi yang ditawarkan dari laptop ini. Untuk prosesornya ini menggunakan Intel Core i9 12900H dengan 14 core 20 thread. Untuk TDP-nya ini berada di 45 watt, dan untuk turbo boost-nya ini dapat mencapai 5 GHz. GPU-nya ini menggunakan Nvidia GeForce RTX 3070 Ti dengan VRAM ini sebesar 8 GB GDDR6. Untuk TDP-nya ini dapat mencapai 150 watt.
RAM-nya ini sebesar 16GB DDR5 dan untuk speed-nya ini berada di 4800 MHz yang masih berjalan di single channel. Kapasitas penyimpanannya ini sebesar 512GB, sudah menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4. Dan di sini kalian masih mendapatkan slot kosong untuk kalian upgrade kapasitas RAM dan satu slot kosong M.2 untuk kalian upgrade kapasitas penyimpanan. Untuk sektor cooling ini menggunakan 5 heat pipe dan 2 fan. Untuk speakernya ini ada 2 di bagian bawah kiri dan kanan. Dan ini perbandingan suaranya yang saya bandingkan dengan Apple MacBook Pro 16 inch. Untuk volume ini sama-sama berada di 75%. Untuk konektivitas, laptopnya ini sudah menggunakan Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3. Untuk kapasitas baterai ini sebesar 90 Wh dan untuk chargernya ini sebesar 280 Watt. Dan itu saja untuk spesifikasi dari Acer Predator Helios 300. Sekarang kita coba tes performa dari laptop ini. Yang pertama kita tes kecepatan SSD-nya. Di kecepatan baca ini berada di 6846 MB per detik. Dan untuk kecepatan tulis ini berada di 4491 MB per detik. Kemudian saya coba render gambar BMW menggunakan Blender. Untuk render menggunakan CPU ini selesai dalam waktu 2 menit 19 detik. Dan untuk render menggunakan GPU ini selesai dalam waktu 18 detik. Kemudian di tes berikutnya ini saya menggunakan Cinebench R15. Di sini saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 2670. Dan dari 10 kali run ini kalian bisa melihat kalau misalnya performanya ini sangat stabil. Karena untuk skor dari Cinebench R15-nya ini tidak terjadi penurunan sama sekali. Di Cinebench R20 di sini juga sama, saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 6744. Di sini juga sama, dari 10 kali run ini tidak terjadi penurunan, malah untuk skornya ini cenderung naik. Di Cinebench R23 untuk single core mendapatkan 1829 dan untuk multicore mendapatkan 17651. Di Furma ini mendapatkan 9578 dengan rata-rata 160 fps. Di PCMark 10 mendapatkan 7417. Kemudian kita masuk ke tes 3D Mark. Di CPU profile ini mendapatkan 8699. Di Firestrike mendapatkan 25.679, di Time Spy mendapatkan 11.940 dan di Port Royal mendapatkan 7.242. Kemudian saya coba stress test laptop ini menggunakan Time Spy. Laptop ini tuh lolos dengan skor 98,7%. Kemudian saya coba tes ketahanan baterainya. Di sini saya coba looping video dengan brightness-nya ini berada di 50% dan untuk volumenya ini berada di 50%. Untuk baterainya ini dapat bertahan selama 3 jam 41 menit. Jadi itu saja untuk tes performa dari Acer Predator Helios 300. Secara overall ini performanya tuh sangat luar biasa. Performanya ini sangat stabil, tidak terjadi penurunan sama sekali. Dan sekarang kita masuk ke tes main game di laptop ini. Untuk settingan grafiknya ini saya set ke high semua. Dan ini untuk tes game di Acer Predator Helios 300. Dan itu saja untuk tes main game di laptop ini. Secara overall gameplay ini dapat berjalan dengan lancar. Saya tidak menemukan lag sama sekali pada saat memainkan game AAA. Dan yang pasti untuk suhu di permukaan keyboardnya ini tidak panas karena untuk fan ini bekerja dengan maksimal yang mampu mengeluarkan hawa panas dari CPU dan GPU dari laptop tersebut. Karena untuk GPU-nya ini powernya itu bisa sampai 150 watt pada saat memainkan game. Itu watt yang cukup tinggi untuk ukuran laptop gaming. Jadi itu saja untuk tes main game dan performa dari laptop ini. Sekarang kita masuk ke kesimpulan saya tentang laptop ini.
Untuk sisi positifnya, yang pertama di laptop ini itu masih tersedia slot kosong untuk kalian upgrade kapasitas RAM maupun kapasitas penyimpanan. Dan perlu kalian ketahui untuk RAM di laptop ini itu masih berjalan di single channel. Jadi saya sarankan kalian kalau misalnya kalian sudah membeli laptop ini, segeralah kalian menambah RAM di laptop ini agar RAM itu dapat berjalan di dual channel. Kemudian yang kedua itu ada di layarnya. Layar dari laptop ini itu menggunakan resolusi QHD yang tentunya kerapatan pixelnya itu sudah sangat bagus dibandingkan yang menggunakan resolusi Full HD. Dan nggak sampai di sana aja, untuk color gamut dari laptop ini sudah 100% DCI-P3. Nah, disinilah yang saya setuju dengan para konten kreator yang rekomendasiin laptop ini, karena untuk color gamutnya ini sudah 100% DCI-P3 yang warna dari laptop ini tuh sangat akurat banget, yang tentunya itu dapat kalian pakai untuk kebutuhan grafis, arsitek yang berhubungan dengan warna. Kalian tentunya itu dapat bekerja menggunakan laptop tersebut, dan yang pasti disokong dengan spesifikasi yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga yaitu di performa ya. Balik ke yang kedua tadi, performa dari laptop ini tuh sangat luar biasa. Nggak cuman performanya aja yang luar biasa, karena kalau misalnya performa yang kenceng juga harus dibantu dengan cooling yang sempurna. Dan bisa saya katakan untuk cooling dari Acer Predator Helios 300 nih sangat sempurna, karena hawa panas yang ditimbulkan oleh CPU maupun GPU ini dapat dibuang dengan maksimal. Cuman di cooling ini ada sisi negatifnya juga yang nanti akan kalian tahu. Tapi di sisi coolingnya ini juga ada minusnya yang nanti akan saya kasih tahu. Kemudian sisi positif keempat ini ada di keyboardnya yang sudah dilengkapi dengan numpad. Di sini saya sangat suka dengan laptop ini karena jarang banget laptop yang berukuran 15 inci yang masih mendapatkan numpad. Untuk Asus, MSI, untuk laptop 16 incinya itu sudah tidak ada numpad lagi. Tapi di Predator Helios 300 masih dikasih numpad, yang tentunya laptop ini tuh dipakai untuk kerja juga masih sangat nyaman. Kemudian sisi positif terakhir itu ada di webcamnya, karena webcam dari laptop ini sudah beresolusi 1080p 30 fps. Jadinya untuk kebutuhan work from home ataupun Zoom meeting ini sangat bagus ya, karena untuk kualitas webcamnya itu sangat jernih, dan tentunya jangan kalian samakan dengan yang beresolusi 720p. Jadi itu saja untuk sisi positif dari laptop ini. Sekarang kita masuk ke sisi negatif dari Acer Predator Helios 300. Yang pertama ini ada di kelengkapan port. Di laptop ini itu tidak mendapatkan SD card reader maupun micro SD reader, yang notabene itu sangat penting untuk konten kreator. Cuman di sini absen, tidak ada. Ya, itu cukup disayangkan. Kemudian yang kedua ini ada di baterainya. Walaupun menggunakan kapasitas yang cukup besar yaitu di 90 Wh, tetapi untuk ketahanan baterainya ini sangatlah buruk karena hanya bertahan selama 3 jam 40 menit. Yang tentunya laptop ini kalau misalnya dipakai untuk full day tanpa charger itu hal yang mustahil. Ya, itu cukup disayangkan. Padahal saya sudah mematikan Nvidia GeForce-nya dan menggunakan integrated GPU, cuman sama sekali tidak menolong. Untuk ketahanan baterainya ini hanya bertahan selama 3 jam ya. Yang kedua itu ada di baterainya. Walaupun laptop ini tuh menggunakan kapasitas baterai yang cukup besar yaitu di 90 Wh, tetapi untuk ketahanan baterainya ini cukup buruk, hanya bertahan selama 3 jam 40 menit, yang tentunya itu sangat buruk untuk digunakan para konten kreator karena cuman bertahan 3 jam aja. Dan minus yang ketiga ini ada di fan-nya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk fan-nya ini sangat sempurna, cuman ada minusnya, yaitu di suara fan yang dikeluarkan dari laptop ini sangat ribut ya. Kalau misalnya kalian pakai laptop ini di tempat umum, sudah dipastikan mengganggu orang-orang yang ada di sekitar, karena untuk suara fan ini nggak ada obat guys. Ini suara fan-nya tuh kayak suara pesawat gitu loh. Cuman ya memang itulah sisi negatif dari fan yang kenceng. Ya sudah pasti suaranya tuh ribut. Ya kalau misalnya kalian pakai di tempat umum, saya sarankan kalian tidak terlalu memaksimalkan performa dari laptop ini, karena sungguh-sungguh mengganggu. Apalagi kalian pakai di cafe, di sekolah, itu satu ruangan tuh bisa marah gitu loh kalau misalnya mereka mendengar suara fan dari Acer Predator Helios 300 nih.
gokil sih. Jadi itu saja untuk sisi positif dan sisi negatif dari laptop ini. Saya rasa secara overall laptop ini tuh sangat luar biasa dari segi performa, tetapi untuk segi mobilitas saya rasa kurang karena untuk ketahanan baterainya ini tidak bertahan lama ya, hanya bertahan selama 3 jam. Itu kalau misalnya kalian pakai dari jam 8 itu mungkin sampai jam 11 sudah habis gitu. Dan tentunya pada saat kalian bawa laptop ini kemana-mana, kalian memerlukan charger yang notabene chargernya itu cukup besar karena untuk ukurannya ini kalau misalnya saya bandingkan, ini kepala saya dan ini untuk chargernya ini cukup besar. Yang tentunya mungkin kalian agak kerepotan pada saat membawa laptop ini dan chargernya kemana-mana. Ya itu sisi negatif kalau misalnya kalian punya laptop yang performanya itu tinggi ya. Yaitu yang harus kalian kompensasi. Cuman sekali lagi secara overall performa dari Acer Predator Helios 300 ini sangat memuaskan saya. Tidak ada minusnya sama sekali dari segi performa. So mungkin itu aja untuk review dari Acer Predator Helios 300. Mohon maaf apabila saya ada salah dalam pengucapan dan salah dalam menyampaikan review. Apabila saya ada kesalahan, teman-teman boleh bantu koreksi di kolom komentar. Sekali lagi bagi teman-teman yang nonton video ini jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan bagi yang suka dengan channel ini boleh dibantu subscribe channel yang kecil ini agar channel ini dapat berkembang besar. Ya, amin. So terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video review berikutnya. Bye bye.